Selamat pagi anak-anak. Ya, hari Selasa ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Lalu nanti besok kita akan belajar PPKN. Nanti guru-guru bidang studi yang lain akan menyesuaikan ya. Kalau kemarin kita sudah belajar matematika, hari ini kita belajar bahasa Indonesia bersama dengan ibu guru tentunya, dengan tema 8 subtema 3 ya. Kita akan belajar dari buku Bu Pena kita. Salah satu, dengarkan penjelasan ibu ya. Menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Kemarin kalian sudah belajar teks fiksi itu apa? Teks fiksi adalah teks yang berdasarkan rekaan atau hayalan saja ya. Salah satu unsur yang ada di dalam cerita adalah tokoh. Kemarin unsur-unsur juga sudah kan kalian kan? Ada apa saja unsurnya? Ya, tokoh, latar, lalu kemudian ada pesan moral dan lain-lain. Sudah beberapa orang yang sudah paham banget ya. Lalu berdasarkan peran di dalam teks fiksi dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Perhatikan, ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan ya. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang berita dan tokoh yang memengaruhi alur cerita. Dari awal hingga akhir dipengaruhi oleh tokoh utama. Dan tokoh tambahan adalah tokoh yang mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali saja dalam cerita yang ada. Simaklah cuplikan cerita berikut. Sesampainya di rumah, Putri Tangguh pun beristirahat dan tertidur. Ia bermimpi bertemu sebutir beras yang kemudian berubah menjadi sosok kakek tua. Putri Tangguh pun terkejut. Kau sudah membuang-buang rezeki pemberian Tuhan. Putri Tangguh, kau akan melihat akibatnya, ucap kakek tersebut. Dan keesokan harinya pun Putri Tangguh menengok sawahnya dan ia terkejut. Sawahnya sudah mengering dan rusak. Seketika itu pun ia menangis dan menyesal. Ia pun berjanji tidak akan menyia-nyiakan rezeki yang didapatkan. Jadi kita perhatikan berikut adalah tokoh dan peran tokoh dalam cuplikan tersebut. Tokoh pertama yaitu Putri Tangguh. Ia adalah tokoh utama yang bersifat boros, mudah marah, dan sombong. Lalu tokoh kedua adalah seorang kakek tua. Peran tokohnya adalah tokoh tambahan yang bersifat baik dan suka menasehati ya. Lalu kemudian kita perhatikan menentukan tokoh pada teks fiksi. Teks fiksi yang memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Dan setiap tokoh memiliki warna berbeda-beda. Ada tokoh yang bersifat baik, ada juga yang bersifat tidak baik. Untuk mengetahui watak dan tokoh, kita harus membaca cerita dari awal sampai akhir. Ketika membacanya, fokuskanlah pada alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Sekarang kita membaca lagi sebuah cuplikan cerita. Dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Pranadita Kamulan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Batur Gundala Wangi. Raja tersebut terkenal sangat
tidak adil kepada rakyatnya. Dia sering membebankan pajak berupa uang yang berlebihan terhadap orang-orang miskin di kerajaannya. Tokoh pada cuplikan cerita di atas adalah Prabu Batur Kundalawangi. Tokoh Prabu Kundalawangi memiliki sifat yang tidak baik, ya. Kira-kira seperti itu cuplikan cerita yang kita baca. Lalu kita mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Jadi tokohnya itu ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Dan di dalam cerita tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tambahan hanya sesekali muncul dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Ya. Jadi kalau protagonis itu biasanya yang bersifat-sifat baik, antagonis itu yang bersifat kurang baik, ya. Seperti itu. Lalu perhatikan kembali cerita teks fiksi berikut. Di tengah kebingungan sementara angin masih bertiup kencang menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka, ia menoleh ke kamar kakak tertua. Tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, batinnya. Ayo kita cari kakak. Dia pun menggendong si bungsu pergi ke kebun. Dalam cerita tersebut, cuplikan cerita teks tersebut, di si tengah itu adalah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Tokoh kakak berperan sebagai antagonis karena menjadi lawan dari si tengah karena dia dicari-cari itu. Si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Jadi tokoh utamanya itu adalah si tengah. Si tengah, lalu kemudian yang antagonis itu adalah si kakak dan si adik bungsu adalah tokoh tokoh tambahan, ya. Lalu kemudian kita akan mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis maupun antagonis dan tokoh tambahan. Yang kedua, tokoh protagonis memiliki watak baik dan lemah lembut, sedangkan tokoh antagonis memiliki watak yang tidak baik, misalnya sombong dan tidak peduli. Seperti cerita putri tadi yang buang-buang nasi, ya. Lalu si kakek itu tokoh yang baik, ya. Lalu yang ketiga adalah tokoh antagonis. Bisa bisa memiliki watak berbeda dengan tokoh protagonis, ya. Ini yang ketiga. Kamu dapat mengidentifikasi setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Jadi wajib hukumnya membaca cerita itu dari awal hingga akhir, seperti itu. Lalu menyampaikan hasil identifikasi tokoh dalam teks fiksi. Pada teks fiksi ada tokoh. Pertama, protagonis, antagonis, dan tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki warna yang sama ataupun berbeda. Para tokoh teks fiksi berupa fabel yang memiliki peran dan watak. Jadi biarpun fabel juga begitu, ya. Lalu kemudian contoh cerita Si Kancil dan Buaya. Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Sedangkan cerita rakyat Bawang Merah dan Bawang Putih, Bawang Merah berperan sebagai tokoh antagonis yang bersifat jahat. Lalu peran dan watak tokoh tersebut dapat kita ketahui dan sampaikan dengan cara menuliskannya di kertas terpisah. Ya, demikianlah penjelasan dari Ibu
Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sekali lagi tetap kalian belajar dengan baik di rumah, walaupun kita tidak secara offline, tapi kita online, tapi kita tetap harus belajar ya. Baik anak-anak, tetap doakan kakak-kakaknya supaya bisa ujian dan mendapat nilai yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.